bersama temanku bernama Tanti Amelia. Seni adalah selalu ekspresikan naluri ide-idemu. Seni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Neng Tanti Doodle. Thank you teman-teman udah bersama Neng Tanti Doodle. Dan hari ini ya guys, aku ketemu sama Bang Isvan. Thank you sudah menerima kami hari ini. Teman-teman, sekali lagi diingetin, ini udah pesan dari sononya. Jangan lupa subscribe kalau belum subscribe. Dan kali ini Bang Isvan, thank you. Siap. Buat hari ini. Oke. Jadi apa aja? Gitaris? No. Tadi seperti saya bilang, saya adalah pekerja seni. Jadi selalu ekspresikan naluri ide-idemu. Apapun bisa jadi seni. Makan bisa jadi seni. Terus serius. Apapun bisa jadi seni. Lu tidur, lu ngobrol, lu makan, sampai yang terakhir yang paling penting. Tahu nggak apa? Belakang aja namanya seni. Mengeluarkan air seni. Mengeluarkan air seni. Jadi harus keluarkan ide-idemu, ya. Oke? Jadi semua pakai perasaan ya. Nah, that's seni. Bang Isvan ini. Oke. Sekarang kan aku kenalnya kan dari zaman kuliah ya sebenarnya ya. Cuman karena kita terpaut jauh. Jadi aku taunya sesudah seumuran ini, kita nggak usah sebut umurnya berapa, tapi kira-kira 20-an lah ya kita ya. Ya something like that gitu kan. Oke. Terus ketemu lagi, kaget karena pertama kali di sosmed. Terus beliau nyanyi, terus naik sepeda BMX, skateboard, terus bikin lagu juga ya kayaknya ya. Jadi sebenarnya apa sih? Saat ini ngapain dah gitu? Gini deh. Saat ini sebenarnya aku di salah satu televisi. Setelah pindah-pindah beberapa televisi, ini televisi terakhir yang bisa nahan gua. Oh, why? Jadi gua beberapa TV yang lain sih gua sempat kerja di sana, sampai PH juga di sana. Tapi ada rasa seni yang gua coba keluarin, tertahan dan akhirnya disinilah tempat yang gue bisa eksploitasi ide-ide naluri ide-ide gue dan teman-teman, terutama tim. Karena kenapa? Kalau sesuatu itu bicara tentang tim, akan selalu teman ikut membantu. Jadi di balik mesti ingat teman. Jadi semua itu adalah tim. Bicara kalau tim, disinilah gue dapet tim yang terbaik di MNC TV, MNC Group. Jadi gue pegang 4 TV. Promonya. Oh gitu. Tapi sebelumnya, waktu sebelum terjun yang di PH gitu ya, kalau nggak salah sempet bikin skrip buat komik strip atau skrip? Storyboard juga pernah. Storyboard di film The Saman. Waktu itu layar lebar, gue bikin storyboard juga. Gue bikin storyboardnya. Sebenarnya awal jadi storyboard juga. Ya karena gue demen gambar juga. Terus waktu itu Indika mau bikin film layar lebar. Terus gue waktu itu habis gambar di SCTV, karikatur artis-artis. Jadi artis yang tayang gue kasih hadiahnya. Karena SCTV sama Indika itu satu gedung waktu kayaknya itu. Pernah tahu aku. Ya, itu Dika. Itu gue gambar hadiahnya karikatur itu. Jadi dia si Spana itu bisa gambar. Padahal gue dulu nolak loh, terus sibuk, gue bikin program. Waktu itu program gue lagi tentang jujur apa enggak, yang nguji-nguji kejujuran orang itu loh. Gue juga hostnya. Kalau anda nggak jujur, lambaikan kamera, lu berarti nggak jujur, kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah selesai itu, gue ispan aja. Akhirnya gue ke hutan sampai ya mungkin sebulanan lah di hutan. Karena kan gue harus gambar sketsa.
sama si sutradara. Dia mau gambar kayak apa, gue gambarin cepet-cepet. Gitu. Jadi itu perlu apa? Perlu pensil dan niat yang kuat. kertas sketsa dan niat yang kuat yang paling penting. Karena lu gambar nyamuk kiri, nyamuk kanan, ngantuk, mata ngantuk, belum takut ada ular nih ngomong kayak gitu pasti itu namanya tim. Temen ikut mengusil. Oke. Jadi tim itu antara teman ikut mengusil sama tadi Membantu. teman yang membantu. Iya. Catat ya. Oke. So itu awal mulanya terjun gimana? Dikau kan dari lulusan teknik, kenapa Oke. kok larinya ke sini? Anyway, zaman gue masih kuliah itu dulu, gue lulusan teknik. Zaman kuliah itu, gue udah rekaman sama label major. Waktu itu gue rekaman album band Pyramid Band. Oke. Kalau gua Yang sama Alligator itu bukannya? sama Alligator itu gue teman gue juga itu. Dia salah satu band yang sama tentara lah. Tapi itu teman gue juga. Tapi intinya dulu gue sama Pyramid Band dan sudah melanglang sampai jauh juga sama band itu. Terus gue sempat juga jadi penyiar, terus penyiar radio ya. Penyiar radio. Terus akhirnya radio, gue juga sempat jadi host juga pas acara TV, gue jadi host. Terus dari situ tuh gue banyakan musiknya sih sebenarnya, banyakan musik. Kalau mau iklan-iklan tuh banyak banget iklan yang udah gue bikin. Gue kan orang belakang layar, nggak pernah ketahuan muka gue. Nah, Jadi eksistensinya di belakang layar. di belakang layar. Ternyata enak di belakang layar itu dibanding di tengah. Tanpa ada Bang Isvan sebenarnya yang ada di depan layar itu tidak akan berjalan juga dengan baik. Nice. Jadi di belakang layar itu enaknya kenapa? Karena kalau ke belakang aja lu cari apa? Untuk ngeluarin air seni. Jadi kalau belakang itu aman. Okay. Jadi saat ini apa sih yang belum tercapai komik apa? Untuk bikin komik udah sebenarnya kalau diterusin bisa ya kan? Kalau mau. Oke, satu lagi. Musik udah. Boleh ngomongin nggak? Iya. Gue punya sahabat komikus terkenal di Indonesia. Iya? Namanya Mice. Oh really? Ya, itu sahabat gue dekat. Dulu vokalis gue ngeband. Terus itu kemarin baru gue Bang Mice itu kan Mice itu kan? kartunis. Apa Benny dan Mice Benny dan kan? Mice. Dan gue sawipnya sama Mice-nya. Dan Mice itu sama gue baru kemarin gue bikin project untuk bela negara. Jadi Mice bikin karikaturnya, terus gue bikin timnya untuk animasinya. Jadi kita bikin kartun animasi untuk bela negara, salam bela negara. Jiwa gue Indonesia banget. Indonesia perang, pasti gue yang di depan, paling ikut duluan, pertama ikut perang, dapur umum. Oke, lanjut ke itu tadi. Aku kan tadi nanya ya, aku tuh sebenarnya minder sebenarnya mau wawancara nih. Bukan wawancara ya, kita ngobrol doang. Ngobrol ya. aja. Ngobrol nyantai. Ini kalau dibilang mengedepankan yang tadi doodle-nya kayaknya belum apa-apa, guys. No. Dibandingkan beliau ini. No. Terus datang udah disuguhin musik. Belum ketemu aja udah dibikinin lagu gitu kan. Itu yang nonton ya, yang nonton Instagram aku itu ibu-ibu ya. Rata-rata Mahmud itu ngejapri. Kok aku yang merah blushing katanya. Kok mau dong dibikinin. Wow. Kayaknya harus dipikirkan itu Bang Isvan. Nanti aku coba. Tapi sebenarnya Tapi udah pernah bikin lagu ya? Maksudnya direkam gitu, recording? banyak. Dan yang terakhir mungkin yang video klipnya sama Sally Marsha itu bandnya X Maroon Band. Lihat aja di YouTube, ada kok X Maroon. Labelnya SMM. Kalau yang sama saya cuma main gitar. Ini jadi gini. Tadi saya mau ngeluarin seni, jadi saya cuma mau main gitar di saat tidak ngapa-ngapain. Karena kalau saya tidak ngapa-ngapain itu adalah tidur 1 jam. Oh, jadi itu tadi yang tidur itu apa gitu ya? Tidur aja bisa seni. Kadang-kadang saya Nina Bobo kayak gini nih. Gue biasa main bass.
Dah, lanjut deh. Kita ngobrol yang lain. Oke, apa? Aku sih cuma pengen nanya aja, kan tadi kan udah ngomongin sepeda BMX, ya kan. Tadi sempet sekilas tuh aku kaget gitu loh, kok sekarang kan lagi model nih, zamannya kembali ke sepeda lipat dan sebagainya gitu. Udah nyobain sepeda lipat juga belum? Sudah, kemarin ini ada cerita lucu. Kita cerita BMX dulu ya. BMX itu gue mewakili satu toko di daerah Pasar Baru untuk ikutan kejuaraan di Pondok Cabe, dan gue dapat juara dengan tangan bukan patah sih, somplak. Oke. Robek. Ya, ini kena tulang di sini, sampai berjendol sampai sekarang. Masih ada. Coba lihat. Oh gitu. Jadi ada tulang. Tiada hasil tanpa perjuangan. Itu poinnya. Iya. Jadi kalau lu takut nyoba, nggak akan dapet apa-apa. Ya betul. Terus itu sepeda lipat, cerita sepeda lipat. Ya. BMX-nya tadi udah selesai. BMX udah selesai. Jadi udah juara. Oke, terus lupa, gue udah lupain semua kisah BMX karena kenapa? Karena gue lupain karena gini, gue setiap gue masuk ke satu bidang, gue akan fokus sampai gue bisa. Kalau gue udah bisa, bukan merasa cukup, udah bisa ya udah situ aja deh, jangan sampai jago banget. Kenapa? Kalau jago banget, nanti gue akan terus di situ aja. Jadi gue pengen dari BMX itu gue coba Sally. Jadi gue pinjam ini kejadiannya di Ancol. Tahun 2000, gue keluarin album 2008, itu 2009 sekitar 2009. Gue main ke Ancol, emak lagi ada sepeda Sally, terus teman-teman gue, ayo dong lu coba, lu katanya pernah BMX ya. Terus sepedanya tuh gue angkat, sepedanya si mama itu gue angkat sepedanya, gue pakai 360 gitu sih. Pedaku patah. Terus, itu tasnya masih ngegantung, tasnya si mama itu masih ngegantung di sepedanya, dan difoto, dan fotonya masuk ke album pribadi. Jadi itu doang ceritanya. Tapi masih ada albumnya? Masih ada fotonya. Nanti fotonya dikasih lihat. Di Ancol. Terus kalau sepeda udah, apalagi hiking, naik gunung. Oh senang juga, senang banget gue juga naik gunung. Sempat ikut pecinta alam juga gak di kampus? Di kampus dulu nyaris, tapi gue selalu ikut kegiatan Manunggal Bawana gue sempat ikut. Ospeknya ikut, terus tapi kalau misalnya ikut yang naik sih gue sebenarnya demen, cuma karena gue waktu itu habis sama ngeband. Saat itu gue rekaman. Nah, jadi gue lebih mentingin gue harus nyampein dulu. Emak gue tuh beliin gue bass gue yang pertama tuh dibeliin emak gue. Jadi emak gue cuma bilang, lu cari prestasi nih dari ini. Terus gue cuma jadi emak mendukung banget ya. Gue jadi terharu. Jangan. Jadi gini, pas emak gue bilang, ini lu jadiin prestasi deh bass ini. Pas gue mainin, akhirnya gue bisa rekaman. Cuma sayang, pas gue mau kasih tahu, gue kan ngucapin thank you di album gue itu buat nyokap gue tuh. Tapi nyokap gue udah meninggal. Jadi gue nggak bisa bilangin itu langsung, gue cuma bisa bilang doa. Tapi doanya dari situ gue bisa rekaman, sampai akhirnya gue bisa rekaman yang lain beberapa, gue bisa ngisi jingle. Terus bahkan dulu Ari Mukti, Power Mag itu lagunya tim kita yang bikin Piramid Band. Ari Mukti? Ya dulu ya. Almarhum. Ya, almarhum. Terus seperti itu ya. Jadi kegiatannya lebih cenderung seni, selalu ekspresikan naluri ide-idemu sampai sekarang. Mantap banget. Coba Bang, satu lagu lagi. Lagu apa lagi? Aduh. Lagu yang itu loh, yang rada-rada bosas itu loh. Lagu habis. Oke. Bang Irfan, sekarang usia sudah di atas remaja ya. Siap. Sudah dewasa banget gitu. Siap. Nggak kepikiran buat cari
Itu pertanyaan yang biasanya gue skip. Ini buat aku boleh dong. Soalnya fansnya banyak. Aku nggak nyangka gitu loh, fans banyak. Terus yang baru nge-share di sosmed aja tuh ibu-ibu udah pada gini. berminat gitu ya. Gue pernah ada satu kejadian yang buat ini. Gini nih. Begini apa begini? Gini ya. Jadi gini. Dulu gue pernah pacaran. Keren. Dulu gua pernah pacaran sama sepupunya artis cantik dan terkenal. Aira, Ian Aira, artisnya itu. Kenapa yang bilangnya enak ya dibilangnya? Mau bilang Jihan, masa Ian Aira. Nah, gua sama jadi saudara. Inisialnya Jihan Fahira ya. Bukan. Ya, abis. Jadi gue sama dia sempat jalan dekat, terus karena dunianya gue pencinta seni dan dia juga pemain seni, tapi dunianya seni itu bagus, buat gue bagus, itu karunia dari Allah. Tapi ada juga hukum-hukum yang Allah ajarkan ke gue gitu. Jadi walaupun lu pencinta seni, ya lu sholat jangan celana robek-robek karena itu aurat. Robek tapi dalamnya tutup. Dalamnya legging ya? Dalamnya ada leggingnya. jadi kayak seperti itu. Jadi lu sholat jangan mabok pasti. Terus sama seperti itu. Jadi saat ada nilai-nilai yang bertabrakan? Ada nilai-nilai yang bertabrakan, terutama saat ketemu sama teman-temannya dia cipika-cipiki kadang-kadang, terus itu nggak bisa di gua. Kenapa? Karena istighfar aja nggak boleh. Cukup apa ya, istighfar ya mestinya. Nah, aku mestinya ketemu dari dulu nih, diajarin nih. Pasti kece pacar gue. Tapi enggak lah, udah it's okay lah. Jadi itu cuma kisahnya doang. Tapi kalau ini biasanya memang gue skip untuk pertanyaan ini karena ini terlalu intens. Itu program TV juga ya. Bukan. Aduh, jangan. Ingat terus program TV deh. Banyak banget program TV. Udah, pokoknya itu intinya. Jadi terlalu deep banget itu. Jadi nggak mau pacaran sama artis? Ya, enggak, udah kita nggak mau pacaran sama anak-anak mahasiswa mantan. Ada lagi cerita lucu. Kan? Gara-gara reuni, gue sempet deket sama reuni yang kemarin. Reuni. Aku cari ya. Reuni SMA. SMA Negeri 80 ya? Tahu juga. No. Udah. Jadi kita cerita tentang musik aja. Gue syuting tuh asik kalau gue syuting. Okay. Jadi gue selalu mempersiapkan tim. Bagaimana tim itu menyadari bahwa tim itu adalah teman ikut membantu. Dan membantu itu ingat teman. Jadi mesti ingat teman. Jadi teman ikut membantu mesti ingat teman. Jadi susah nggak sih Bang Iswan untuk membuat orang-orang itu brainwashing untuk pada saat mau acara dimulai itu? Susah apa gitu loh, prosesnya gimana gitu awalnya? Sama seperti seni itu ada yang bilang susah karena abstrak, nggak ada yang tahu arti titiknya di mana. Tapi sebenarnya kalau kita bisa ngeresapin pekerjaan itu tidak ada yang susah semuanya. Jadi kalau kita bisa misalnya nih, kalau misalnya lu bagian kabel-kabel nih, gini, terus ternyata dia ada kesulitan karena tim tadi yang senior yang lebih paham ikut bantu dan dia mau, jadi dia belajar. Juniornya pakai perlem tuh begini, ini begini. Terus kenapa ada 3 passing kan? Jadi semuanya belajar. Jadi teman ikut membantu. Sip. Sekarang ini lebih sibuk menangani program apa? Program talk show atau program acara atau program apa? Kalau zaman di PH itu hampir semua program TV kita pegang, sampai layar lebar juga sih sebenarnya. Jadi cuma kalau sekarang ini kita lebih banyak pegang promo. Untuk promo-promonya. Tapi kalau lihat program Kemhan terakhir kemarin itu tim kita juga yang bikin. Jadi tim-timnya dari MNC. Ya, aku lihat di YouTube-nya juga ada sih. Wah, keren. Alligator Band. Keren. Ya kan? Keren. Ya. Jadi kalau mau dibilang keren kayak gini, nonton juga ya. Keren. Nontonin aja udah keren. Di sini. Subscribe ya? Subscribe. Aku menyanyi lagu ya tentang surprise ya. Oke? Gue tunggu bentar.
Kalau kamu suka subscribe, pasti kamu keren selalu. Itu asli itu banyak Bon Jovi. Siap. Cover. Lanjut. Ya, ini kan tadi udah ngobrolin tentang, ya sudah kita skip, kemudian bicara pencapaian. Oke. Sejauh ini pencapaian apa yang sudah Bang Iswan puas banget gitu? Achievement apa yang paling bikin bangga untuk orang tua atau untuk bangsa dan negara atau apa gitu? Oke. Sebenarnya sih Paling kalau berkesan atau apa? paling berkesan aja ya. Paling berkesan. berkesan ya. Sebenarnya sih gue sempat berkesan itu tahun 96. Lama banget tahun 96. Pertama kali gue jadi bukan bintang bilang, jadi orang di syuting. Gue jadi orang di syuting. Jadi itu berkesannya. Jadi pas saat itu gue bikin video klip, jadi gue jadi pemain bandnya. Oke. Orang syuting gue, terus gue nggak ngerti istilah-istilah yang mereka ngomong. Oh, I see. Ini double leg ya, ini terus ambil ini, lo cover. Oke, lo pack. Gue nggak ngerti itu, dan gue cuma cukup lihat mereka, wih keren banget. Itu mereka yang bikin video klip gue itu dulu masih siapa sih itu yang pecahannya itu loh, gue lupa namanya siapa sih yang Tahun 96 ya? tahun 96 itu. Jadi siapa, astaga, terkenal kok dulu dia. Terus ini dibuka PH di Gambir, itu PH-nya di Gambir dan Ntar kita lihat di sini. jadi dia bikin itu. Terus gue terkesan sama dulu gue namanya yang berdiri 3 begini aja gue nggak tahu itu namanya tripod. Serius, gue nggak tahu serius. Terus dan Kamera ya begitu aja. Kamera gue taunya kamera dulu kalau nggak salah itu waktu gue syuting dulu zamannya masih pakai kamera yang zaman dulu masih Ken ya. Kalau bikin klip tuh masih pakai Ken. Dan minimal tuh kalau misalnya mau pakai kamera liputan pasti kamera PD 150, PD 177 dia pakai itu. Gue nggak ngerti dulu nama-namanya. Gue cuma taunya itu kamera. Terus gue sampai hal yang berkesan itu adalah saat gue tahu fungsinya. Pas di tahun 98 itu gue kerjasama sama PH Singapura. 98 Terjun pertama kali itu tahun 96 itu. 96. Tapi tahun 2000 itu gue di PH 2000 ya. 2000. Tahun 2000 itu gue di PH Singapura. Dan gue jadi tahu, oh ini kamera gini. Oh ada dulu istilahnya namanya WB. Kalau setiap syuting lu harus WB dulu. WB itu apa? WB itu white balance. Oh, white balance. Jadi white balance dulu, mesti white balance dulu. Oh gitu. Tapi itu berkesannya. Jadi gue, oh WB itu white balance. Dulu tuh gue sampai nyari-nyari istrinya, karena kan gue taunya WC. Water closet. Jadi WB itu water base. B-nya apa? Gue masih nyari-nyari. Water base itu dalam Bisa jadi, water can. Jadi gue mikirin, tapi itu berkesan banget karena dulu gue istilah-istilah mereka itu akhirnya gue tahu. Dan sekarang kamera zaman sekarang ini nggak ada WB bro. Oh. Aman. Kamera digital itulah keunggulan teknologi. Lu nggak usah WB. Dia langsung scroll, langsung detek, ambil aman semuanya. Tapi yang benar tes seni masih ada. Kadang-kadang si kameramen handal tuh dia akan atur ISO-nya, atur macam-macamnya dan sesuai kebutuhan. Paling gitu. Terus ditambah lagi sekarang harus jago ngedit juga. Ya kan, kalau nggak jago ngedit ya sudah lupakan saja bye-bye. Setuju. Jadi learning by doing ya Bang Iswan ya. Itu dan masukan dari teman-teman, terus udah gitu bos-bos yang cukup mumpuni. Jadi gue punya bos dulu yang lucu Singapura, dan ada bos-bos Singapura seumur-umur dia belum pernah naik motor di atas trotoar. Baru sama gue. Itu namanya Mr. Eddie Lee. Sungguh melanggar peraturan. Waktu itu dia mau meeting buru-buru di, pokoknya gue lupa di mana, tapi itu saat itu nggak usah pakai mobil, naik motor sama gue.
in English karena dia you know lah Singlish Singlish you can lah you can lah. It's fun. This is cannot. It's fun. This is cannot. This is you crazy. It's fun. Yeah, I'm crazy. So, jadi lu nggak break the rule. Nah, jadi nggak bisa telat ya. Tapi dan alhamdulillah dia happy. Dan sampai waktu gua cabut dari PH itu untuk kerja di Fremantle. Dari situ gua ke Fremantle. Gua pegang Super Deal 2 miliar. Dari situ aja si bos itu udah narik Ispan, baliklah kamu kerja sama saya aja. Tapi gue bilang gue masih suka nasi padang, jadi gue kerja sama orang Indonesia aja. Sayang ya, kalau nggak bisa buka restoran padang di Singapura. Iya juga ya. Apa kita kontak ntar abis ini ya? Iya. Oke, ntar kita kontak lah. Ntar kita kontak. Oke. Seni menegosiasi lagi. Siap. Jadi itu yang berkesan banget ya. Oke. Terus tentang istilah-istilah. Oke. Terus kalau sekarang kan bergaulnya nih udah selalu dengan para selebriti, mostly ya. Kalau di iNews juga sama. Hampir semua. Jadi atau sama tokoh-tokoh aja. Mau jenderal, terus tokoh-tokoh semua lah, sampai selebriti, sampai semuanya. Sebenarnya ya. Mereka sama aja, bro. Makan juga. Bernapas juga. Jadi sama aja. Gua nggak beda-bedain orang. Jadi intinya mereka sama aja. Bagaimana kitanya aja bergaul sama mereka. Itu res. Itu juga bagian dari seni. Ya. Jadi mereka juga sebenarnya tahu-tahu sudah ada di sini. Kemudian melihat ke bawah gitu kan. Siapa yang bisa naik ke atas bareng, ayo kita ngobrol gitu aja ya kan. Intinya gitu ya. Nice. Benar. Ya, gitu. Jadi sebenarnya manusia semuanya sama guys. Dan pencapaian itu bisa kalau kita curious kayak Bang Iswan gitu ya. Jadi dia harus bisa kalau mendalami sesuatu, curious sama sesuatu, didalamin terus gitu sampai mahir gitu ya. Ya. Masih ada lagi nggak impian yang belum tercapai? Main sepeda udah, silat juga udah. Gua karate pernah nih, bibir gua miring nih, karate juga nih, cuma juara 3 mewakili Jakarta. Nih miring bibir gua, jahit sini. Karate itu, terus. Jadi semua itu ada ininya ya? Ada tandanya men. Sampai sebenarnya gua di endorse sama Nike, kayak sepatu. Ini endorse nggak boleh ya ngomong-ngomong? Nggak usah. Gak usah ya, oke. Soalnya ini di endorse sama Nike nih gara-gara sepeda, somplak kayak Nike, cet. 4 roda juga sih. Naik gitu deh. Oke, terus yang belum gua capek sih ada sebenarnya. Yang belum gua capek, agak susah ini gua capek. Apa nggak itu? Sebenarnya sih dari dulu tuh gua pengen bikin apa ya, kayak semacam musik tapi ada dramanya, tapi itu ditayangin di off air. Jadi kita lebih relate sama penonton? Iya, tapi musik itu selalu gini, misalnya kita menyanyikan tentang misalnya nih lagu ya misalnya doang ya. Aku mati, kamu juga mati, semua pasti mati. Tentang kematian, gua pengen banget bikin film atau video musik atau lagu tentang kematian saat orang ingat sama matinya, bukan ingat sama hidupnya. Wah, pengen tuh. Cukup breathtaking. Jadi itu impian yang masih belum tercapai. Ada nggak langkah yang sedang ditempuh? Sekarang kan pasti sudah tahu dong. Oh, aku udah tahu alat-alatnya. Oh, aku udah tahu kondisi dan sebagainya gitu kan. Terus untuk mencapai ke sana berarti saat ini sudah bikin step-stepnya? Stepnya itu sudah terjadi tahun 98 saat gua kecelakaan kereta api. Gua koma seminggu, terus dirawat. Koma seminggu dan gua dirawat di rumah sakit sampai bulanan dan obat-obat jalan itu sampai tahunan. Jadi gara-gara apa itu ya, kalau boleh tahu? Gue nabrak kereta api dan itu yang menjauhkan gue dari dunia musik. Ya gue cabut dulu deh dari dunia musik deh. Gara-gara itu kurang tidur atau kurang fokus lagi ngebayang-bayangin lo? Jadi gue sebenarnya kejebak
kalau mau tahu nih. Jadi kalau bisa lihat nih, jadi kan itu di portal kereta tuh. Terus gue kan ngebut dan itu gue baru dapat juga bayaran. Gue dapat bayaran manggung. Terus gue beliin motor waktu itu ya motor yang paling tahun enak itu 98 ya? tahun 98 itu Satria. Gue beli itu Satria. Gue pakai kebut-kebutan. Gue doyan ngebut. Serius, kalau bawa motor, lu boleh tanya ada beberapa artis gitaris yang minta turun naik motor sama gue. Pan, gue berhenti aja Pan, katanya. Karena gue selalu ngebut. Sampai sekarang di MNC ini satu tim belum pernah ada yang naik mobil miring. Itu mobil gue naikin trotoar bannya sebelah. Nih mobil miring nih. Tuh. Buset Bang Ispan, ampun, gue turun bang. Itu juga bagian sini, cuma jangan diikutin, nggak benar. Untuk dikasih tahu ya. Nggak bener. Jadi itu nggak benar. Jangan mau. Tapi itu, jadi kalau misalnya waktu itu, jadi gue pas ngebut, gue cuma perkirain itu kereta udah lewat kok. Gue masuk, nyata keretanya begini bro. Jadi satu lewat, masuk gue kejebak, kena yang kedua, dos. Ya, koma seminggu. Gitu ya. Kereta kan ini jalan yang lajur satunya. Iya. Berapa bulan nggak bisa jalan, terus lu dioperasi kaki lu, ini juga bolong kaki lu di sini, terus. Proses itu yang gue pengen tahu akhirnya kok orang ada yang namanya koma, terus apa yang dia rasain? Nah tanya kan, yang dia rasain adalah gelap, kayak lu menjemin mata. Nah itu lo koma. Itu sakit nggak waktu pas proses terjadi? Nggak ada. Langsung? Nggak ada semua. Jadi kamu stay kepor, mabute, susah, kamu sepol, sebabnya masih boku. Pas setelah sadar. Dulu gue kan pernah belajar bahasa Prancis, bahasa Filipin, Tagalog itu keluar semua. Gue ngobrol sama orang pakai gitu. Kata orang kesurupan ini hantu Prancis nih katanya. Tapi intinya bukan itu. Sebenarnya mungkin pas memorinya kembali. Ya. Jadi ngomong-ngomong memori, kita tanya dulu, memori lu habis apa enggak? Lama gue ngobrol nih. Aman. Oke, siap. Terus lanjut. Jadi ini masih ada satu sesi lagi ya, ngedudel sama aku ya. Wah, mana only 5 minutes. Oke. Terus pada saat kejadian jerat gitu langsung hilang semua memori kita, terus flashback. Terus bisa ketahuan bahwa itu Isvan gitu. Itu di mana, siapa yang menemukan? Yang menemukan itu gue mau berterima kasih sampai sekarang orang itu nggak pernah ada gue tahu. Satu keluarga gue pun juga nggak tahu. Jadi orang itu bawa KTP gue. Ke rumah, terus bilang ini mas yang punya KTP udah di kertas koranin, jadi udah ditutup koran saya katanya. Serius. Terus langsung tidak ada tanda-tanda kehidupan dong. Iya, waktu itu udah lewat kata orang-orang. Jadi pas udah lewat itu kata orang-orang ya udah lewat, terus pas keluarga datang lihat situ dibawa rumah sakit pertama nolak, nggak bisa, rumah sakit kedua nggak bisa, ketiga nggak bisa, keempat gue thank you buat rumah sakit Usada, keren. Udah akhirnya sampai sekarang. Terus cuma dulu gue sempat berobat jalan tahunan juga, tapi selama berobat itu gue juga bikin beberapa. Gue sempat dulu ada kartun juga yang gue bikin, cuma sempat tayang di majalah apa lupa. Nah jadi kita korek-korek lagi. Terus kayak gitu deh. Jadi itu lolos dari lubang jarum ya istilahnya ya. Kata orang begitu. Makanya gue tertarik banget akan buat satu kayak lagu dengan konser tentang kematian. Jadi itu gue pengen ke arah situ. Jadi orang harus ingat mati, karena kalau orang ingat hidup nggak akan ingat matinya. Kalau ingat mati orang ingat hidup pasti. Kalau lu ingat mati ya pasti lu hidup. Terus pasti ini nanti bawa. Gue selalu begini, angkat jempol mulu. Akan daripada begini? Iya benar. Sip. Kita optimis. Oke. Jadi pasti nanti larinya itu aku tahu banget Bang Isvan itu seperti apa. Yakin banget nanti kalau dia bikin konser itu semua uangnya disedekain. Allah amin, ya Allah amin, amin ya rabbal alamin. Kenal banget sama orang ini. Ini kalau misalnya kita nggak lagi beliau lagi kerja, pasti kita udah di mana tahu gitu kan, makan. Siap. So ada lagi nggak Bang Isvan yang mau disampaikan ke para generasi muda untuk teman-teman Doodle? Lengkung, lurus, segitiga, terus kadang-kadang ada di bawahnya lagi bergelombang. Itu adalah rasa. Jadi naluri itu semua ide-ide. Lengkung itu semua bisa jadi ide. Jadi selama lu masih punya ide, coret aja gambarnya.
Seni selalu ekspresikan naluri ide-idemu. Oke. Thank you banget ya. Ini pembicaraannya memang kelihatannya cuma sebentar, tapi ini padat merayap ya kan. Masih banyak yang pengen diulik dari Bang Isvan ini, tapi nanti di sesi selanjutnya boleh ya Bang Isvan ya kita ngobrol lagi. So, teman-teman Doodle, terima kasih banyak sudah nonton tayangan YouTube yang tadi Doodle bersama Bang Isvan. Dan kalau kalian masih kepingin aku ngobat dengan siapa tahu temannya Bang Isvan ada yang mau ngobrol lagi, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng. Dan terima kasih banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis wawancara, oke, sama Mbak Tanti Amelia. Alright. Tentang doodle dan nilai-nilai seni. Semoga teman-teman happy semua.